Salam jumpa lagi teman-teman sekalian. Hari ini saya akan berbagi dengan teman-teman mengenai perlindungan konsumen di Indonesia. Materi ini merupakan materi lanjutan di bawah topik besar etika dan hukum kesehatan. Dan untuk membahas mengenai topik perlindungan konsumen di Indonesia ini, teman-teman sekalian, saya akan memulainya dengan pertanyaan besar, ya, mengapa konsumen harus dilindungi oleh negara? Nah, ada beberapa alasan mengapa konsumen harus dilindungi oleh negara. Alasan pertama adalah alasan konstitusional. Kita tahu bahwa negara Indonesia adalah negara demokrasi yang berdasarkan hukum, bukan berdasarkan atas kekuasaan semata. Nah, oleh karena itu, konstitusi menjadi sesuatu yang sangat penting. Kita tahu bahwa konstitusi adalah kontrak sosial untuk mencapai tujuan ideal antara warga negara secara individu atau kelompok yang dijalankan oleh perwakilan pemerintahan. Nah, dari konstitusi inilah kemudian dirumuskan berbagai macam aturan, untuk mencapai tujuan ideal tadi. Dan kita tahu di Indonesia konstitusi kita adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945. Di pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali. Berarti di sini bersamaan, segala warga negara itu bersamaan kedudukannya. Kemudian dilanjutkan di pasal 28D ayat 1. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Ini dua ayat di dalam konstitusi kita yang sangat penting, dalam kaitan dengan perlindungan konsumen. Sebagai turunan dari Undang-Undang Dasar, di tahun 1999, ketika menguat reformasi, sebagai bentuk protes terhadap rezim Orde Baru, dibuatlah Undang-Undang Nomor 8 tahun 99, tentang perlindungan konsumen. Dan pembahasan di dalam topik kita kali ini akan lebih banyak merujuk kepada undang-undang ini, Itu alasan pertama. Jadi ada perintah dari konstitusi untuk melindungi warga negara. Warga negara ini bisa konsumen, bisa juga yang bukan konsumen atau pelaku usaha. Cuma karena kita tahu bahwa konsumen itu adalah orang yang mengkonsumsi barang dan jasa, memiliki posisi yang sedikit lemah atau yang tidak seimbang, maka perlu ada perlindungan di sana. Kemudian alasan kedua secara filosofis dan mungkin juga secara sosiologis. Setiap negara yang dibentuk atau setiap negara yang berdaulat, pada akhirnya itu ingin meningkatkan kesejahteraan warganya. Nah, untuk bisa meningkatkan kesejahteraan warganya, di sana dibutuhkan aktivitas perekonomian. Di sana ada pembeli, ada penjual. Ada pembeli yang ingin dipuaskan keinginannya dan kebutuhannya, dan ada penjual yang menyediakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan daripada konsumen atau pembeli tadi. Nah, diharapkan di dalam sebuah aktivitas perekonomian, interaksinya itu merupakan sesuatu interaksi yang aman dan saling menguntungkan. Jadi tidak boleh ada satu yang dirugikan. Kalau misalnya hanya penjual yang diuntungkan, konsumen yang dirugikan, berarti ada sesuatu ketimpangan di sana. Sebaliknya, kalau hanya pembeli yang diuntungkan, maka matilah dunia usaha. Nah, berangkat dari persoalan ini, maka harus ada kepastian tentang mutu dari produk yang diperjualbelikan. Di dalam sistem ekonomi liberal, itu kan tercipta sesuatu efisiensi kalau ada kebebasan. Nah, kebebasan ini tidak serta-merta terwujud. Butuh intervensi negara di sana untuk menjamin suatu posisi yang sejajar antara produsen dengan konsumen. Oleh karena itu, semua pengguna produk, baik itu barang dan jasa, distributor yang mendistribusikan barang dan jasa,
dan produsen sebagai pihak yang memproduksi harus sama-sama diedukasi untuk sama-sama melindungi. Ya. Nah, sebagaimana yang saya sudah sampaikan di depan, kerap kali posisi konsumen itu tidak sejajar atau lebih lemah daripada produsen dan distributor. Ya. Sehingga perlu ada ketentuan khusus yang mengatur mengenai hal ini. Sehingga terciptalah atau dibuatlah undang-undang tentang perlindungan konsumen. Nah, teman-teman sekalian, apa tujuan yang hendak dicapai dengan adanya perlindungan terhadap konsumen di Indonesia? Ada beberapa tujuan ya. Yang pertama adalah meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya. Ya. Jadi dengan adanya undang-undang tadi, diharapkan konsumen itu membaca apa yang menjadi haknya, apa yang menjadi kewajibannya, sehingga dia bisa melindungi dirinya. Yang kedua, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif atau dari dampak-dampak negatif. Ya, kita tahu bahwa ada informasi-informasi yang mungkin tersembunyi ya dari produsen, baik itu barang atau jasa. Nah, dengan adanya undang-undang ini, setidaknya konsumen itu dihindarkan dari ekses negatif itu. Yang ketiga, meningkatkan pemberdayaan konsumen di dalam memilih. Jadi dia punya kebebasan untuk memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Yang keempat adalah menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum. Jadi hukum harus hadir untuk menjamin suatu kepastian dan juga keterbukaan informasi serta akses. Yang kelima maksudnya menumbuhkan kesadaran pelaku usaha. Jadi pihak produsen ini juga harus punya kesadaran tentang pentingnya perlindungan konsumen, sehingga di sana ada kejujuran, ya, ada tanggung jawab dalam berusaha, bukan hanya sekedar memproduksi sesuatu, ya, tapi memproduksi sesuatu yang berkualitas, yang setara dengan apa yang diberikan oleh konsumen terhadap produsen atau distributor. Ya. Yang keenam, meningkatkan kualitas barang dan jasa. Ya, dari kesadaran tadi harapannya kualitas barang dan jasa itu terjaga, ya. Ada kelangsungan usaha produksi barang dan jasa, ya, baik itu yang di bidang kesehatan, ya, kalau bisa ya tidak merugikan, ya. Kemudian ada kenyamanan, ada keamanan, dan juga ada keselamatan dari konsumen itu. Kira-kira inilah 6 tujuan ya dari perlindungan konsumen itu. Yang berikut, apakah pasien di dalam pelayanan kesehatan itu dapat dianggap sebagai konsumen? Umumnya kalau kita bicara konsumen itu ya bicara tentang transaksi ekonomi yang konvensional. Ya. Nah, apakah pasien dapat dianggap sebagai konsumen? Nah, kita perlu melihat di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang perlindungan konsumen ini. Ya. Di pasal 1 huruf 2, konsumen itu didefinisikan sebagai setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia di masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Nah, di sini, kalau ada kata tidak untuk diperdagangkan, artinya dia menjadi pemakai akhir dari barang dan jasa itu. Ya. Nah, di kesehatan, tentu ada barang, tentu ada jasa. Ya. Jadi dari definisi ini memberikan petunjuk bagi kita, ada kemungkinan pasien itu dianggap sebagai konsumen. Kemudian di pasal 1 huruf 4, barang adalah setiap benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Di kesehatan juga ada, ya, digunakan oleh pasien, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Kemudian di pasal 1 huruf 5, jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen. Nah, di kesehatan ada barang, ada jasa. Jasa pelayanan dari tenaga medis atau tenaga kesehatan lainnya. Nah, dari ketentuan pasal 1 huruf 2, 1 huruf 4, kemudian 1 huruf 5, dapat disimpulkan bahwa di pelayanan kesehatan terdapat produk barang dan jasa kesehatan yang dikonsumsi pasien. Oleh karena itu, pasien adalah konsumen. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, apakah profesi pemberi pelayanan kesehatan seperti dokter dan juga tenaga kesehatan lain merupakan pelaku usaha? Ataukah mereka itu bukan pelaku usaha? Seperti yang memproduksi pakaian, makanan, dan sebagainya. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu memperhatikan 2 undang-undang.
Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran. Karena kita tahu di kesehatan untuk layanan kuratif, ya profesi dokter memegang peranan yang sangat penting. Ya. Nah, kita lihat yang pertama pasal 1 huruf 3 di Undang-Undang Nomor 8 ini. Pelaku usaha adalah setiap orang, perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama, melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Itu di pasal 1 huruf 3. Di pasal 13 disebutkan bahwa seorang pelaku usaha dilarang untuk menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang atau jasa lain. Jadi implisit di sini, ya di kesehatan kan ada obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan lain-lain. Ya. Nah, di sini disebutkan pelaku usaha dilarang, berarti otomatis ya penyedia pelayanan kesehatan itu dianggap sebagai pelaku usaha juga, ya. Nah, memang ada ketentuan khusus ya di pasal 3 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran, ya. Dan undang-undang ini menjadi lex specialis ya, atau pengaturan yang bersifat khusus. Di praktik kedokteran, tujuannya memberikan perlindungan kepada pasien, mempertahankan, meningkatkan mutu pelayanan medis yang diberikan oleh dokter, dokter gigi, dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dokter dan dokter gigi. Jadi di sini ada ada jasanya di sini ya. Jadi dia dapat disimpulkan bahwa penyedia pelayanan kesehatan atau dokter itu adalah pelaku usaha ya. Karena dia memberikan jasa pelayanan kesehatan dan dia juga menerima pembayaran untuk jasa yang diberikan olehnya ya. Jadi dari ketentuan ini kita dapat dengan mudah mengatakan bahwa penyedia pelayanan kesehatan, terutama dokter di layanan kesehatan kuratif itu adalah pelaku usaha. Nah, kalau memang demikian ya, pasien itu adalah konsumen dan dokter dan penyedia pelayanan kesehatan lain itu adalah pelaku usaha, pertanyaan selanjutnya adalah apa saja hak dan kewajiban konsumen, termasuk pasien. Nah, sebagai konsumen, ini diatur di pasal 4 nomor 8, Undang-Undang nomor 8 tahun 99. Hak pertama yang diperoleh adalah hak kenyamanan, hak keamanan dan keselamatan ketika mengkonsumsi barang atau jasa. Hak kedua, hak untuk memilih. Meskipun di dalam pelayanan medis atau pelayanan kesehatan lain, ini menjadi kontroversi dari pasal 4 ini. Kalau di pasal 4 dikatakan ada hak untuk memilih barang dan jasa, serta mendapatkan barang dan jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Ya, nanti kita lihat tantangan atau pro kontranya mengenai yang kedua ini. Kalau yang pertama sih tidak masalah, hak atas kenyamanan itu sudah lumrah. Yang ketiga, hak atas dasar informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Ini juga umum ya, biasa di dalam pelayanan kedokteran, kesehatan juga seperti itu. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan. Ya, ini juga umum ya, biasa ini ya. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa, perlindungan konsumen secara patut. Ya, ini juga biasa ya. Yang keenam, hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. Yang ketujuh, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Yang kedelapan, hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Ya. Yang kesembilan, hak-hak yang lain ya yang diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain. Jadi ini ada 9 hak konsumen ya berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Yang agak kontroversi adalah yang nomor 2 ya. Bagaimana nanti penerapannya di pelayanan medis yang merupakan perjanjian terapeutik antara dokter dengan pasien. Bagaimana dengan kewajiban konsumen?
diatur di pasal 5. Yang pertama adalah membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa demi keamanan dan keselamatan. Jadi wajib untuk membaca ini ya, syarat dan ketentuan yang berlaku lah gitu ya di produk atau jasa. Yang kedua, beritikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa ya, bukan untuk penipuan atau untuk hal-hal yang lain. Harus ada atau harus didasari itikat baik. Yang keenam, wajib membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Ya. Jadi ada tawar-menawar di sana, ya. Kalau sudah ada kata sepakat, wajib membayar. Yang keempat, mengikuti upaya penyelesaian hukum atau sengketa perlindungan konsumen secara patut. Ini wajib diikuti kalau terjadi perselisihan atau persengketaan. Ya. Nah, kalau tadi bicara hak dan kewajiban konsumen, bagaimana dengan hak dan kewajiban pelaku usaha, termasuk di dalamnya dokter dan penyedia layanan kesehatan lain? Nah, kita lihat yang pertama dari hak pelaku usaha. Ada di pasal 6 ya, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999. Yang pertama, setiap pelaku usaha itu berhak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan. Dan ini harus dapat pembayaran. Yang berhak untuk itu. Yang kedua, hak mendapat perlindungan hukum ya dari tindakan konsumen yang beretikat tidak baik. Jadi kalau konsumennya beretikat tidak baik, pelaku usaha berhak mendapat perlindungan hukum. Yang ketiga, hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa dengan konsumen. Yang keempat, hak untuk rehabilitasi nama baik ya apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan jasa yang diperdagangkan ya. Jadi dia berhak untuk direhabilitasi nama baiknya. Yang kelima, hak-hak yang tentu diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang lain ya. Karena ada banyak aturan perundang-undangan mengenai barang dan jasa di sektor-sektor yang lain. Nah, bagaimana dengan kewajiban? Nah, kewajiban ini diatur di pasal 7 untuk pelaku usaha. Yang pertama, wajib beritikat baik di dalam melaksanakan kegiatan usaha. Tidak bertujuan untuk tipu-tipu ya. Yang kedua, memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur meskipun di dalam prakteknya kan banyak yang disembunyikan ya. Tapi ini kewajiban kalau kita lihat dari pasal 7 ya. Wajib memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Ya, kalau tidak dijelaskan kan bisa jadi ada orang yang celaka atau orang mendapatkan kerugian ya. Yang ketiga, memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Ya, tidak boleh diskriminasi terhadap pasien. Maksudnya konsumen. Ini karena ini bicara tentang konsumen secara umum. Yang keempat, menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku. Ini saya beri tanda bold atau lebih hitam karena memang ada sedikit kontroversi kalau seandainya diterapkan di dalam pelayanan medis atau pelayanan kesehatan. Nanti saya akan bahas di bagian akhir ya. Yang kelima, kewajiban memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji ya atau mencoba barang dan jasa tertentu. Itulah sebabnya kadang-kadang kalau kita pergi ke pasar ya adalah produk-produk tertentu yang memang diberi kesempatan kepada kita untuk menguji atau mencoba barang tersebut ya. Ada kewajiban ini dari sisi pelaku usaha memberi kesempatan. Yang keenam, memberi kompensasi ganti rugi atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, pemanfaatan barang dan jasa yang diperdagangkan. Kalau memang itu menimbulkan kerugian bagi konsumennya. Ya. Yang ketujuh, memberi kompensasi ganti rugi atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan itu tidak sesuai dengan perjanjian. Ya. Kalau tidak sesuai, ya wajib memberi kompensasi atau ganti rugi. Cuma berapa banyak perusahaan atau penjual atau distributor yang patuh terhadap ketentuan atau kewajiban di pasal 7 ini. Itu memang menjadi tantangan di negara kita Indonesia yang tercinta ini. Ya. Nah, teman-teman sekalian, saya tidak akan bahas lebih lanjut mengenai ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 8. Nanti teman-teman baca sendiri mengenai larangan dan tanggung jawab. Karena tidak hanya melulu pengaturannya mengenai hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha. Di sana juga ada larangan dan tanggung jawab. Nanti teman-teman download saja Undang-Undang Nomor 8 tahun 99 dan dibaca di bagian larangan dan tanggung jawab ini. Karena sangat banyak sekali. Ya. Itu penting sekali untuk menambah pengetahuan teman-teman semua mengenai ketentuan perlindungan konsumen.
dan juga apa yang harus dilakukan oleh pelaku usaha. Nah, kita lanjut ke pertanyaan, bagaimana hubungan dokter atau tenaga kesehatan lain dan sebagai pelaku usaha dengan pasien sebagai konsumen? Mengenai hal ini saya sudah bahas di video sebelumnya, saya akan ulang sedikit lagi ya. Katakanlah ada dokter atau tenaga medis dengan pasien ya. Agar bisa ini apa ya, ada pelayanan ya tentu harus berkontrak. Nah, di sana memang kontrak atau perjanjiannya itu ya harus memenuhi ketentuan di dalam KUH Perdata ya. Ada kesepakatan, kesepakatan ini harus atas dasar sukarela, itikat baik, bukan karena paksaan dan sebagainya, tekanan. Kemudian harus ada kecakapan di sana, kecakapan secara hukum. Kemudian harus ada hal tertentu yang diperjanjikan ya. Di sana nanti muncul hak dan kewajiban, dan hal-hal yang diperjanjikan tadi itu tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku di suatu negara. Kalau di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, hubungan antara dokter dan pasien ini ada dua jenis. Ada yang inspanning verbintenis atau perjanjian upaya. Ini bukan perjanjian hasil atau perjanjian untuk mendapatkan benda tertentu, bukan. Ini perjanjian upaya terbaik ya. Ya, kedua pihak berjanji, yang penyedia pelayanan kesehatannya berjanji memberikan upaya yang terbaik, pasien juga akan berjanji memberikan yang terbaik mulai dari keterangan dan juga hal-hal yang lain ya. Itu inspanning verbintenis. Yang kedua, resultat verbintenis. Ini perjanjian hasil. Jadi yang diperjanjikan itu sesuatu barang ya. Nanti dengan spek seperti ini, kualitas seperti ini, yaitu resultat verbintenis. Yang mendominasi di layanan kesehatan memang yang inspanning verbintenis untuk mengobati kesakitan, ya, ada penyakitnya tertentu. Kalau yang resultat verbintenis itu lebih kepada layanan-layanan yang sifatnya bukan mengurangi sakit atau menghilangkan penyakit, ya, menyembuhkan, tetapi lebih kepada layanan-layanan kosmetik, ya, untuk mempercantik diri, ya, menambah ya bagian-bagian tubuh tertentu yang dirasa belum terlalu pas ya, belum terlalu komersil begitu ya, dunia selebritis, dunia showbiz gitu ya, dan juga layanan-layanan yang sifatnya barang, misalnya pembuatan gigi atau kaki palsu, tangan palsu, atau layanan lainnya yang berhubungan dengan barang, itu resultat verbintenis. Tapi dominannya inspanning verbintenis, perjanjian upaya, bukan barang. Dominannya. Nah, dalam hubungan dokter dan pasien bisa terjadi ada kesalahan. Kesalahan ini bisa bersumber dari kesengajaan, bisa juga karena kelalaian dari kedua belah pihak. Kenapa kesalahan ini bisa terjadi? Ya karena kurangnya pengetahuan, atau kurangnya pengalaman, ya atau kurangnya pengertian tentang apa yang diperjanjikan, bagaimana prosedurnya, dan masih banyak faktor-faktor yang lain, gitu ya. Nah, yang penting dicatat di sini adalah hubungan itu didominasi oleh hubungan perjanjian upaya atau inspanning verbintenis. Nah, apakah ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen ini dapat diimplementasikan pada kontrak inspanning verbintenis tadi antara dokter dan pasien? Mengingat sebagian besar perjanjian terapeutik itu berbeda dengan perjanjian umumnya di bidang ekonomi yang mengacu kepada resultat verbintenis, yang perjanjian hasil, kita pergi beli sepatu, beli beras, atau beli kebutuhan lain. Kalau di inspanning verbintenis yang perjanjikan adalah upaya terbaik. Dapatkah ketentuan tadi diterapkan dalam kontrak inspanning verbintenis? Nah, jawaban terhadap pertanyaan ini ya susah-susah gampang ya. Sulit untuk diberikan suatu jawaban yang mutlak atau yang pasti. Kenapa? Karena ada problem. Yang pertama, problem sains dan hukum ya. Dokter tidak dapat menjamin 100% kesembuhan pasien ya. Bahkan dokter tidak diperbolehkan untuk memberikan janji keberhasilan atas tindakan medis yang dilakukan ya. Kita tahu operasi saja ada keberhasilannya sekian persen, 50%, 60%. Tidak ada jaminan akan berhasil 100%. Bahkan kalau ada dokter yang menjamin dia bisa menyembuhkan 100%, itu justru kena sanksi dari undang-undang tentang praktik kedokteran. Ya. Dan ini berbeda dengan ketentuan di undang-undang tentang perlindungan konsumen tadi. Harus bisa menjamin. Nah, ini yang sulit ya. Yang kedua, ya, ilmu kedokteran sendiri is a science of the uncertainty, ya, an art of the probability. Jadi ada ketidakpastian di sana, ya. Kenapa muncul ketidakpastian? Ya karena banyak faktor yang mempengaruhi. Daya tahan tubuh pasien bisa beda-beda, ya.
Ada yang daya tahan tubuhnya bagus, ada yang daya tahan tubuhnya kurang bagus. Jenis dan stadium penyakitnya juga beda, ya. Kualitas obatnya juga bisa berbeda-beda ketika diterapkan pada setiap orang. Ya. Kepatuhan pasien terhadap nasihat dokter, perawat, dan bidan juga bisa berbeda-beda. Jadi dalam konteks inspanning verbinding tennis tadi memang tidak bisa jaminan 100%. Ya. Jadi ada sedikit kerumitan di sini. Ya. Jadi ini problem pertama, sains dan hukum. Ya. Problem kedua adalah problem sosial budaya. Ini terkait dengan pengaturan hubungan dokter pasien. Ya. Dari kondisi yang tradisional yang sifatnya paternalistik, ya, menjadi hubungan yang lebih sejajar. Kalau di paternalistik itu ya hubungan seperti ayah dengan anak. Father knows the best. Ayah tahu yang terbaik apa yang dibutuhkan oleh anak-anaknya. Dokter tahu yang terbaik apa yang dibutuhkan oleh pasien-pasiennya. Nah, kalau kita ingin mengangkat ini menjadi hubungan yang lebih sejajar seperti dalam transaksi atau perjanjian ekonomi yang lain, ada dilema di sana, ya. Misalnya, ya, di hubungan yang paternalistik, ya, posisi pasien kan sangat lemah. Kalau ini tidak diatur, kita tidak tahu ya dalam perkembangan ke depan bisa terjadi ada eksploitasi di sana, ada pelanggaran terhadap hak pasien. Saking karena pasiennya terlalu menurut, ya akhirnya dipergunakan secara salah, ya, ketundukan pasien tadi terhadap berbagai anjuran dari tenaga kesehatan atau tenaga medis. Sebaliknya teman-teman sekalian, jika dibuat menjadi yang sejajar, ya, maka hubungan dokter pasien itu tidak lagi mengindahkan empati, ya, perhatian, keramahan, ya, kemanusiaan, sikap saling percaya atau etikat baik. Malah mungkin terjadi konflik. Saya sudah membayar Anda, Anda wajib melakukan kepada saya. Jadi di sana sudah jauh dari nilai apa tadi ya? Keramahan, kemanusiaan tadi ya, empati. Padahal sesungguhnya dari dulu kan layanan kesehatan, layanan medis itu kan lebih kepada empati, kemanusiaan, ya, niat membantu, tolong menolong. Jadi ada dilema di sini, ya. Nah, biasanya terjadi konflik dan konflik ini karena apa? Kurang komunikasi. Pasien berpikir ya saya sudah bayar Anda. Ya mungkin tenaga kesehatan juga bilang ya sudahlah kalau dengan bayaran seperti ini yang saya bisa lakukan seperti ini. Kemudian ada komunikasi yang terlambat, lack communication, ya. Ada communication gap di sana, ada kesenjangan di sana. Pelayanan kesehatan mungkin hanya kontak mata, tidak ada lagi komunikasi yang luwes, komunikasi yang lancar ya di dalam konsultasi. Dan ini menjadi problem ya. Bahkan bisa jadi ada komunikasi yang macet total. Ini menjadi PR memang di dalam pelayanan kesehatan kita, terutama pelayanan medis. Kadang-kadang terlalu banyak pasien ya yang dilayani sehingga komunikasi dengan pasien itu menjadi tidak bagus lagi. Komunikasinya hanya satu dua kata selesai ya. Ini problem besar ya. Mungkin juga karena ketersediaan tenaga medis kita sangat rendah jadi atau sangat kurang sehingga tidak bisa menyediakan waktu yang banyak sementara pasiennya banyak sekali. Ini catatan bagi pemerintah kita ke depannya supaya hubungan dokter pasien ini menjadi jauh lebih baik ya. Entah dengan pengaturan dan sebagainya itu menjadi ranahnya pemerintah untuk memikirkan ya. Jadi tidak lagi proses pelayanan itu dilewati hanya dengan kebisuan, mestinya dengan komunikasi yang lancar ya supaya pasien terbuka terhadap apa yang dirasakannya dan pasien juga merasa nyaman untuk mengungkapkan semuanya ya. Teman-teman sekalian, lantas bagaimana memperbaiki hubungan dokter pasien ini ya? Berbagai macam cara telah dilakukan ya. Misalnya ya, dari sisi perumusan aturan atau kebijakan dan kode etik ya. Pemerintah membuat aturan khusus tentang hak dan kewajiban antara pasien, dokter, dan rumah sakit. Dan sekarang pasien itu diberi hak yang cukup banyak. Nanti teman-teman nonton video saya tentang mengenai apa ya hak dan kewajiban pasien di rumah sakit, ya aspek malpraktik medis, ya itu ada banyak penjelasan mengenai hak pasien, ya, hak dokter, kewajiban pasien, kewajiban dokter, hak rumah sakit, kewajiban rumah sakit. Kemudian pemerintah juga telah berusaha sedemikian rupa dan bersama-sama dengan organisasi profesi ya, perumusan standar etik dalam kode etik kedokteran ya.
Itu memang didasarkan atas Sumpah Hippocrates ya, di mana prinsip yang pertamanya adalah primum non nocere, yaitu sejak semula tidak boleh ada niat untuk menyakiti, menciderai, merugikan atau membahayakan pasien. Ini yang mendasar yang pertama. Yang kedua, beneficence ya. Segala tindakan medis itu harus dilakukan untuk kepentingan pasien dalam konteks apa ya? Kemurahan hati ya. Kemudian adil, tidak boleh diskriminatif ya. Tidak boleh membeda-bedakan berdasarkan kekayaan, berdasarkan agama atau berdasarkan karakteristik yang lain. Kemudian jujur, menghargai pasien, ya, mengetahui batas kompetensinya, memberikan informasi yang benar kepada pasien. Ya semoga semua standar etik yang tercantum dalam kode etik ini dipatuhi semuanya, ya, supaya hubungan antara dokter dan pasien itu menjadi lebih lancar, lebih luas, lebih bermartabat, dan pada akhirnya membawa kesejahteraan bagi kedua pihak. Kemudian ada juga kebijakan misalnya pengetatan pendidikan profesi dan perizinan praktek dokter, ya. Jadi di sana ya perlu ada pengetatan, tidak boleh dibuat seluas-luasnya, pada akhirnya sulit dikontrol mutunya. Kemudian ada penggunaan informed consent sebelum melakukan tindakan. Tentu ada pengecualian-pengecualian ya, misalnya pada penanganan gawat darurat. Nanti nonton video saya mengenai penanganan gawat darurat. Kemudian pencatatan tindakan dalam medical record atau rekam medis. Ini juga menjadi penting sekali supaya bisa di-track riwayat perlakuan terhadap seorang pasien. Nah, dari sana kita bisa tahu kalau suatu saat nanti ada pertanggungjawaban secara pidana atau secara hukum, ya ada catatan dalam medical record yang bisa dijadikan sebagai bukti, gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, kita lanjut pada strategi yang kedua, penegakan hukum pidana dan hukum perdata. Ya, hukum pidana ya tidak boleh menipu penderita atau pasien. Ini ada di pasal 378 KUHP. Kalau ada pelanggaran, ya mestinya diproses. Kemudian membuat surat keterangan palsu. Jangan dilakukan hal-hal seperti ini. Kemudian melakukan kealpaan sehingga mengakibatkan kematian atau luka-luka. Ya, ada di pasal 359, 360, dan 361 KUHP. Ya. Ini terutama bagi teman-teman tenaga medis yang melakukan culpa lata ya, atau kelalaian berat ya. Melakukan pelanggaran kesopanan ya, ada di pasal 290, 294, 285, 286 KUHP. Kemudian melakukan pengguguran tanpa indikasi medis, ini terkait dengan aborsi. Nanti silakan tonton video saya mengenai aborsi. Sudah dibahas juga di sana ya. Kemudian membocorkan rahasia kedokteran yang diadukan oleh penderita ya. Ini juga kena pasal 322 KUHP. Kemudian kesengajaan membiarkan penderita tidak tertolong. Ini juga ada pidananya ya, pasal 304 KUHP. Yang kedelapan, tidak memberikan pertolongan kepada orang yang berada dalam keadaan bahaya maut ya. Itu pasal 351 KUHP. Yang kesembilan, memberikan atau menjual obat palsu, pasal 386 KUHP. Yang ke-10, melakukan eutanasia ya, pasal 344 KUHP. Kemudian melakukan prestasi atau cedera janji, ini pasal 1239 KUH Perdata. Kemudian melakukan perbuatan melanggar hukum ada di 1365 KUH Perdata. Nah, ini hal-hal seperti ini kalau terjadi ya mesti dilakukan penegakan hukum ya, supaya ada efek jera di sana. Nah, memang di sektor kesehatan tidak semua yang merupakan malpraktik medis itu langsung kemudian dipidanakan ya. Ada ketentuan di Undang-Undang Kesehatan bahwa proses itu harus didahului dengan mediasi terlebih dahulu ya. Mediasi tentu dengan organisasi profesi atau majelis kehormatan yang ada di setiap organisasi profesi. Oke teman-teman sekalian, kita lanjut. Apa tantangan yang dihadapi di dalam implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen ini di sektor pelayanan kesehatan medis? Nah, ada pro kontra teman-teman sekalian ya, penerapan Undang-Undang Nomor 8 ini dalam konteks inspanning verbintenis tadi atau perjanjian upaya terbaik tadi ya. Yang pertama di pasal 4 ayat B ya di Undang-Undang Nomor 8 ini. Di situ konsumen itu berhak untuk memilih jasa ya. Jasa mana yang dia mau pakai. Nah, kalau dalam situasi yang normal itu mungkin bisa dilakukan ya. Pasien boleh memilih dokter siapa yang akan merawatnya.
Tetapi dalam keadaan gawat darurat, ketentuan pasal 4 huruf B ini itu tidak bisa digunakan. Karena dalam kondisi itu dokter harus segera mengadakan upaya penyelamatan pasien. Yang didahulukan di sana adalah penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut. Jadi pasien tidak dapat memilih tindakan yang dilakukan terhadap dirinya. Kemudian di pasal 4 ayat H atau huruf H dan pasal 19. Ganti rugi harus diselesaikan dalam waktu 7 hari. Ini kalau dalam hubungan yang umum ya, perlindungan konsumen yang umum. Tapi di kesehatan ini agak repot ya. Itu tidak mungkin dilaksanakan. Karena apa? Pembuktian kesalahan itu memerlukan waktu yang tidak sedikit. Karena tadi harus melalui mediasi ya di majelis kehormatan masing-masing profesi. Kemudian putusan dari sana dulu seperti apa baru kemudian dilanjutkan ke perkara perdata atau pidana. Nah, untuk bisa pidata dan perdana ini diputuskan kan harus ada sidang lagi, ya, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan seterusnya. Jadi tidak mungkin bisa diselesaikan dalam waktu 7 hari. Apalagi di sektor kesehatan itu pembuktiannya rumit. Ya. Kemudian di pasal 7 ayat E atau huruf E, ada kewajiban memberikan jaminan atau garansi yang tidak dapat dilakukan. Kalau di situasi yang umum, di Undang-Undang Konsumen ini wajib memberikan jaminan atau garansi. Tapi di pelayanan kesehatan tidak bisa, karena ada uncertainty tadi, ada ketidakpastian. Ya. Kecuali untuk pembuatan gigi palsu atau benda-benda lainnya sebagai alat bantu kalau memang ada pasien yang cacat yang butuh alat bantu. Kemudian teman-teman sekalian, pasal 8 ayat D atau huruf D. Jasa dokter tidak dapat diberi label ya, karena dokter tidak menjamin kondisi dan kemanjurannya. Berbeda dengan barang-barang lain yang Anda temukan di supermarket atau di mall atau di mana-mana yang bisa diberi label harga di sana ya. Ya, dokter ya tidak bisa ya. Bisa jadi akan ada perubahan-perubahan tarif ya karena pertambahan jumlah dan jenis tindakan kedokteran yang diberikan. Nah, yang berikut lagi ya pro kontranya di pasal 9 sampai dengan pasal 17 ya. Di situ ya memang boleh beriklan, boleh promosi ya, tapi di pelayanan kesehatan dilarang. Ketentuan khususnya ada di pasal 4 atau pasal 6 Kode Etik Kedokteran Indonesia. Itu tidak boleh melakukan pengiklanan atau promosi, apalagi banting harga, diskon 30%, 50%, tidak bisa. Ya. Kemudian pasal 18, pencantuman klausul baku. Ya. Kalau di Undang-Undang Perlindungan Konsumen ya mintanya ada pencantuman klausul baku, tetapi dokter tidak dapat membuat klausul baku terhadap hasil karena tadi ada ketidakpastian. Jadi lagi-lagi ini jadi kontroversi di pasal 18 ini. Ya. Kemudian di pasal 22 ya, menetapkan adanya pembuktian terbalik. Nah, kalau diterapkan di kesehatan itu bisa muncul yang namanya defense medicine ya. Jadi dokter itu tidak akan memberikan pelayanan sampai dia merasa dirinya aman dari tuntutan hukum. Kalau ketentuan pembuktian terbalik ini diberlakukan. Biasanya dalam hukum yang umum kan siapa yang mendalilkan dia yang membutuhkan, dia yang membuktikan. Jadi kalau pasien yang menuntut, berarti pasien yang harus membuktikan. Cuma ada tuntutan untuk pembuktian terbalik. Nah, masalahnya kalau dokter harus menuntut pembuktian, dituntut untuk melakukan pembuktian terbalik, ya muncul ini defense medicine tadi. Di dalam pelayanan kesehatan, ya, dokter akan memilih tindakan yang mengamankan dirinya sendiri dulu. Dan kalau dokter sudah melakukan hal seperti itu, akan terjadi krisis pelayanan kesehatan. Ya. Banyak dokter-dokter yang mungkin tidak mau melakukan tindakan ini karena dia takut dituntut. Gitu. Ini di pasal 22 yang mungkin tidak bisa dalam konteks inspanning verbing tenis tadi. Kemudian pasal 26, pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib menjamin barang yang diperjanjikan. Ini dokter juga tidak bisa menjamin kesembuhan, kecuali pada tadi gigi palsu dan segala macam tadi yang berupa barang-barang. Ini juga jadi repot ini ya. Nah, kemanakah konsumen mengadu? Ya. Nah, kalau konsumen ingin mengadu ada banyak cara atau banyak saluran ya. Kalau ingin mengadu misalnya pertama ke Badan Perlindungan Konsumen Nasional ya. Ada di www.bpkn.go.id ya. Call center-nya 153, WA-nya 081 531 53153. Kalau Anda merasa dirugikan ya dalam
layanan konsumen, silakan mengadu ke sini. Ini yang pertama. Yang kedua, bisa juga ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Yang ketiga, bisa juga kalau di layanan kesehatan, terutama yang dokter, mengadu ke Majelis Kehormatan Dokter Indonesia. Ya, kalau ada rasa rugi atau mungkin ada dugaan malpraktik di sana, ya melapor dulu ke sini. Kemudian ke penegak hukum, ya, mungkin ke polisi atau jaksa, ya. Tapi kalau di kesehatan tadi harus didahului dengan mediasi dulu. Kemudian ada lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang mungkin ada di berbagai macam provinsi atau kabupaten. Silakan lapor ke sana karena mereka LSM yang memang membaktikan dirinya untuk melindungi konsumen. Nanti difasilitasi untuk melakukan penyelesaian sengketa kalau memang ada masalah dengan produsen. Kemudian bisa juga ke Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI, ya, sebagai salah satu yayasan, ya, yang memberi perhatian penuh terhadap perlindungan konsumen. Yang berikut, Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia. Ini juga ada, ya. Nanti silakan teman-teman cari di internet, ya. Kemudian ke Komisi Ombudsman. Ini lembaga pemerintah memang yang mengawasi seluruh pelayanan publik termasuk BUMN, BUMD. Komisi Ombudsman mengawasi semua itu dan memperbaiki maladministrasi di pelayanan publik. Silakan lapor di Komisi Ombudsman dengan membawa bukti-bukti, ya, dan sebagainya. Nah, itulah kira-kira tempat konsumen mengadu, ya. Selain di lembaga yang memberikan pelayanan itu sendiri. Di Dinas Kesehatan silakan mengadu ke Dinas Kesehatan dulu, ke rumah sakit, ke puskesmas. Ya, kalau di sana terjadi perselisihan sengketa, ya lanjutkan dengan badan-badan ini tadi untuk penyelesaian sengketa antara pasien dengan tenaga kesehatan atau antara konsumen dengan pelaku usaha. Nah, dari saya teman-teman hanya ini saja untuk materi perlindungan konsumen. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa di-share kalau dirasa ini juga berguna bagi orang lain. Tapi kalau dirasa tidak berguna, ya cukup nonton saja. Dan saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.